tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan upah minimum tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PUU/21 2023 pada hari ini 4 Desember 2024 telah terbit dan diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Sebelum adanya arahan Bapak Presiden, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan kajian, sudah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh melalui LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan Nasional melalui proses meaningful participation. Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Upah minimum sektoral atau UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki A. karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, dan poin B, tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Sektor tertentu harus tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh A. Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi, B. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota kepada Gubernur melalui Bupati atau Wali Kota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi, dan nilai upah minimum sektoral kabupaten atau kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum sektoral tahun 2025 dihitung oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk upah minimum sektoral provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota untuk upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Nilai upah minimum sektoral didasarkan atas kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi untuk upah minimum sektoral provinsi dan kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota untuk upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Poin selanjutnya, upah minimum provinsi tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Upah minimum kabupaten atau kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember tahun 2024. Upah minimum provinsi tahun 2025, upah minimum sektoral provinsi tahun 2025, upah minimum kabupaten kota tahun 2025, dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota tahun 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kami harap kiranya semua pihak dapat melaksanakan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025 yang sudah mempertimbangkan daya beli pekerja dan pertimbangan terkait dengan daya saing usaha. Selanjutnya, kami akan melakukan sosialisasi kepada para gubernur, bupati, wali kota, kepada kepala dinas yang membidangi
Ketenagakerjaan dan seluruh stakeholders lainnya. Akhir kata, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak membantu hingga terbitnya peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini. Saya mulai dari kementerian yang membantu, Kementerian Hukum, Kementerian Kemenko Perekonomian, kemudian Kementerian Hukum, kemudian Mensesnek, Mensekap, kemudian Kementerian Perindustrian karena kita ada harmonisasi, ada BPS juga yang membantu, kemudian tentu teman-teman dari LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Peraturan tentang upah minimum lainnya. Kalau boleh tahu, angka 6,5% itu cara ngitungnya tuh dapat dari mana ya Pak? Soalnya saya konfirmasi ke pengusaha juga mereka mempertanyakan itu 6,5% tuh dapat dari mana? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, untuk tadi kan salah satu pertimbangannya untuk meningkatkan daya beli dan daya saing usaha. Dan itu, memperhatikan daya saing usaha. Itu idealnya dari pemerintah pasti udah mensimulasikan kalau 6,5% ini daya saing usaha tuh akan seperti apa di tahun ini. Boleh bagi nggak Pak itu hasil simulasinya kayak gimana? Itu dulu, makasih Pak. Baik, terima kasih ya. Yang pertama sekali lagi yang harus kita perhatikan bahwa peraturan ini hanya berlaku untuk tahun 2025. Ya, jadi ini adalah respons kita ketika sudah ada keputusan MK, kemudian kami melakukan kajian. Ya, kita ada beberapa kajian dengan yang pertama terkait dengan kita membaca ya pertumbuhan ekonomi, ya inflasi, kita melihat tren kenaikan upah dalam 3-4 tahun terakhir. Ya, dan sebenarnya kajian itu sudah kita sampaikan juga sebenarnya kepada teman-teman dari pengusaha. Ya, atas dasar itulah kemudian kita usulkan ke Pak Presiden dan kemudian Pak Presiden mengambil kebijakan untuk meningkatkan daya beli sehingga akhirnya itu menjadi 6,5%. Ya, kemudian tadi apa yang kedua? Iya itu tadi. Jadi kita sudah sampaikan artinya untuk tahun 2025 kita hanya ada angka 6,5%. Dan sesudah ini kami akan bekerja keras untuk merumuskan kembali bersama dengan teman-teman pengusaha dan serikat pekerja bagaimana kita bisa memiliki rumus yang bersifat lebih long term gitu ya. Dan ini tentu membutuhkan waktu ya. Kita harus duduk bersama. Kemudian banyak ya variabel-variabel dan sejauh mana variabel itu signifikan dan seterusnya, dan itu semua butuh waktu nanti. Ya. Kan saya sampaikan tadi proses ini panjang sebenarnya. Jadi dari poin tadi ya sebelum kita bertemu Pak Presiden kan artinya beliau kan ingin mendengar kajian dari kami dan kita sudah lakukan itu cukup panjang. Jadi ada kajian terkait tentang ekonominya, ada kajian kita memaknai MK itu secara hukum seperti apa, sehingga itu yang kita sampaikan kepada beliau. Ya.